Negara kita lihat tidak menginginkan kita lah pada saat itu. Kita seperti menjadi anak tiri di negeri sendiri, tidak disukai, dimusuhi, kalau perlu ya dimatikan. Terus teman saya bilang, kamu lari ya? Dia bilang gitu. Iya. Pas dia ngomong lari, di saat yang bersamaan dari belakang terdengar suara tembakan. Terus saya baru mulai lari, berapa langkah aja sih. Terus di belakang udah mulai rusuh deh pokoknya yang mulai pada lari gitu. Nggak lama kemudian saya udah nggak sadar lagi. Ya, Fahri bilang begini, Pak Harto kena stroke, Pak Amin Rais diculik Prabowo katanya. Lalu Pak Prabowo sama Pak Wiranto lagi tembak-tembakan di Halim. Lalu saya tanya, apa tembak-tembakan kenapa? Mau ambil Super Semar 2. Itu baru sampai ketika peristiwa Trisakti tanggal 12 Mei, baru orang yang namanya reformasi itu artinya Soeharto harus diturunkan. Kira-kira begitu. Jadi ini akhirnya hanya menjadi satu regime change, pergantian rezim, tetapi substansinya tidak. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Orde Baru sudah tumbang berkat angkatan muda yang berani menentang dan berteriak lantang. Mereka berbarengan bergerak agar panci-panci perubahan bisa berdiri tegak. Banyak yang korbankan masa muda, melupakan hura-hura sampai ada yang kehilangan nyawa. Demi mimpi Indonesia yang jaya, demi cita-cita rakyat yang sejahtera. Mei 98 sudah lama berlalu, kini apa yang sudah dikerjakan angkatan pelopor itu? Inilah Mata Najwa. Elegi reformasi. Saya juga ingin tahu apalagi peristiwa yang terserak dalam perjalanan sejarah 16 tahun itu. Saya undang untuk bergabung mantan aktivis KBUI, Keluarga Besar Universitas Indonesia, yang kini menjadi politikus Partai Golkar, Indra Jaya Piliang. Selamat malam, Bung Indra. Terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Ya, terima kasih. Tadi kita dengarkan kesaksian Mbak Rizky, kemudian di awal Bung Adian dan juga Bung Fahri. Saya tahu Anda ini hobi mencatat, sejarawan. Nah, dari gerakan yang Anda dan teman-teman KBUI lakukan, apalagi catatan yang begitu mencekam mungkin, atau apa memori paling kuat dari catatan? Anda membawa buku harian gitu? Ya. Apa yang paling Anda ingat? Ya, kalau saya mencatat buku harian ini sejak tahun 91 ya, sejak masuk UI. Jadi saya kenal betul Fahri Hamzah, apa kata-kata dia, Fadlizon, bahkan Anies Baswedan, Saifullah Fatah, semua saya rekam di dalam catatan harian saya. Nah, kalau untuk Mei ya saya sudah catat banyak di sini, ada banyak aksi sebetulnya, termasuk apa yang dikatakan oleh Fahri Hamzah waktu itu. Apa yang dikatakan Fahri Hamzah waktu itu? Yang penting menurut saya begini, tanggal 14 Mei yang tadi Pak Harto turun. Pak Harto waktu itu di Mesir kita tahu, kemudian mau turun, kita melakukan aksi besar, aksi keprihatinan 14 Mei di Salemba, dan itu aksi yang paling besar menurut saya karena ada 10.000 orang mahasiswa UI. Ya, Fahri bilang begini bilang ke saya, dia bilang Pak Harto kena stroke, Pak Amin Rais diculik Prabowo katanya. Lalu Pak Prabowo sama Pak Wiranto lagi tembak-tembakan di Halim. Lalu saya tanya, apa tembak-tembakan kenapa? Mau ambil Super Semar 2. Jadi Super Semar. Jadi bayangannya itu karena ini Anda berdialog dengan Fahri. Iya, saya berdialog. Saya ketemu di Masjid ARH. Masjid Arif Rahman Hakim waktu itu. Nah, jadi Pak Harto kena stroke. Ya, ada sama. Soalnya hari Jumat 15 Mei, Amin Rais tampil di Masjid Al-Azhar bersama Fahri. Apa itu benar kan? Bersama Fahri, Rama, dan sejumlah aktivis kami. Jadi memang waktu itu posisi saya sebetulnya ada di tengah-tengah, karena saya berteman dengan Fahri, saya berteman juga dengan yang radikal gitu. Jadi yang radikal ini Bung Adian ya? Ya, kelompok Bung Adian tuh di kami itu namanya Suma namanya. Kebetulan dia sekarang lagi stroke. Si Suma, dia memang di waktu rapat-rapat dia itu diam-diam aja, nggak banyak ngomong. Tapi kalau aksi dia mau pokoknya kerjaan dia tuh agar mahasiswa UI itu bentrok aja dengan aparat. Nah, kerjaan saya sama teman-teman di KBUI mencegah agar mahasiswa UI nggak bentrok.
Jadi beda sama Suma ini. Suma, Oke. Sukma ada satu lagi yang. Jadi memang banyak elemen ketika itu yang berperan dan masing-masing punya karakteristik pergerakannya sendiri-sendiri. Iya, yang jelas Oke. kita kekurangan informasi. Kita hanya tahu apa kadang-kadang televisi memberitakan hal yang kita lihat, oh ini nggak benar. Apa yang terjadi dengan apa yang diberitakan nggak benar. Jadi omongan Anda ketika itu, Bung Fahri, itu memang berdasarkan pengamatan atau berdasarkan apa? Ya, karena sumber berita itu kan rumor ya. Jadi ini kan pertemuan orang-orang, ya kan, ketika tekanan sosial politik itu menguat, lalu kita mendengar, menginterpretasi keadaan. Oke. Karena saya kira waktu itu juga penggunaan sosial media dan sebagainya kan belum ada ya. Ada yang punya handphone tapi nggak ada kameranya gitu, kita nggak tahu bagaimana cara mengakses informasi. Karena itu sebetulnya debat kusir aja sama Indra untuk memanas-manaskan keadaan aja. Oke. Dan buku itu menjadi catatan sejarah. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Kalau kita baca sekarang kita malu sebetulnya. Cuman apa boleh buat. Kita akan lanjutkan. Setelah ini saya akan ajak bergabung di meja Mata Najwa Fadlizon sesaat lagi setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. Teti Hidayat, kemudian Oke, elegi reformasi, apa yang masih utang atau apa yang kemudian dilihat masyarakat sebagai alasan mengapa mereka tidak puas, itu bisa salah satunya kita jadikan indikator untuk mencari pemimpin. Saya ingin tunjukkan kepada Anda hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia pada tahun 2013. Dari 59% kurang puas dengan reformasi, hanya 31% yang menyatakan cukup puas. Alasan tidak puas? Korupsi para politisi, kasus-kasus intoleransi, kehidupan ekonomi semakin sulit, kemudian dianggap reformasi gagal lahirkan pemimpin nasional yang kuat, dan juga kasus orang hilang tidak menyentuh aktor intelektual. Ini alasan mengapa hanya 30% yang merasa reformasi cukup puas. Partai Gerindra sekarang ini, Saya cuma katakan mereka sudah tadi, menjadi anggota parlemen. Saya mungkin punya pendapat begini. Dulu tahun 2009, pertanyaan yang paling banyak itu adalah bagaimana nasib dari orang-orang yang ditangkap waktu peristiwa 27 Juli 1996. Oke. Nah, jawaban dari PDI Perjuangan waktu itu adalah bahwa sebagian dari mereka sekarang udah masuk PDI Perjuangan dan sebagian dari mereka udah menjadi anggota DPR dan DPRD. Artinya sama saja dengan apa yang disampaikan oleh Gerindra. Enggak, waktu itu juga terjadi penangkapan dan saya saksi mata waktu itu. Yang nangkap bukan PDI Perjuangan. Iya, bukan. Tetapi ada Pak Sutioso, ada kontra ada Pak Sutioso. Apa intinya Anda mau katakan apa? Bahwa Saya mau seharusnya- mengatakan bahwa dalam bahasa politik, ya kalau udah nggak nyatu lagi, ya sudah semua bisa jadi sumber persoalan.
Teti Hidayat,